Panjang lebar keutamaan. Walaupun hanya 1 detik. Terus beliau SAW berubah daripada akhir bulan Ramadan atau akhir bulan Syaban. Menasihat tidak memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan walaupun hanya 1 detik saja. Dalam nasihatnya beliau menjelaskan dengan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan. Kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Menjelaskannya akan dipaparkan dalam pasal kedua di salah ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan dan Allah telah menjadikan qiyam atau salat tarawih sebagai sunnah. Juga dapat diketahui bahwa salat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga para imam mazhab sepakat bahwa salat tarawih adalah sunnah dan tertulis dalam Al-Burhan bahwa tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu kecuali kaum Rawid. Dan Syekh Maulana Syekh Abdul Haq Muhaddis Dahlawi rahmatullahi dalam kitab Masabata fi Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka perintah yang harus memerangi mereka. Ada suatu hal penting yang perlu diperhatikan bahwa pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi, lalu amalan tersebut dapat ditinggalkan. Masalah ini perlu diteliti kembali, sebab sebenarnya ada 2 sunnah yang berbeda. Dan dalam masalah ini yang pertama, mendengar atau membaca surah Al-Quran dalam salat tarawih adalah ketetapan sunnah. Yang kedua, salat tarawih pada setiap malam Ramadan adalah sunnah. Dengan demikian jelaslah bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari kemudian mereka meninggalkannya, berarti mereka mengamalkan suatu amalan. Berarti mereka mengamalkan suatu sunnah dan meninggalkan yang lainnya. Bagi orang yang sedang bepergian atau kadarnya sulit untuk menaikkan sholat tarawih di suatu tempat, maka lebih baik ia mendengarkan Al-Quran selama beberapa hari pada awal Ramadan sehingga tidak mengurangi bacaan Al-Qurannya. Jika pada kesempatan melaksanakan sholat tarawih di mana saja, hendaknya ia melaksanakannya sehingga menghafal Al-Quran dapat terlaksana dan pekerjaan itu pun tidak terbengkalai. Setelah Rasulullah SAW menjelaskan mengenai puasa dan tarawih, beliau menganjurkan agar menaikkan ibadah fardu dan sunnah-sunnah lainnya. Padahal mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala beramal wajib di luar Ramadan, dan pahala menaikkan satu amalan wajib pada bulan Ramadan sama dengan pahala menaikkan 70 amalan wajib di luar Ramadan. Berkenaan dengan hal ini, kita hendaknya memikirkan keadaan ibadah kita. Dalam bulan keberkahan ini, hendaknya kita berpikir sejauh manakah perhatian kita dalam menyempurnakan kewajiban dan menambah amalan sunnah. Perhatikan, perhatian kita terhadap amalan fardu pada saat ini adalah demikian. Kebanyakan di antara kita meneruskan tidur setelah sahur sehingga terlewat sholat subuh, mengqada sholat subuh. Setidaknya tertinggal sholat berjamaah subuh. Seolah-olah inilah syukur kita, ibadah wajib yang sangat perlu diperhatikan. Malah kita qada atau paling tidak kita menguranginya. Padahal para ahli usul berpendapat bahwa sholat tanpa berjamaah adalah suatu kekurangan. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwa seolah-olah tidak sah sholat mereka yang tinggal di sekitar masjid kecuali mereka berjamaah di masjid. Tertulis dalam Mi'raj dan Minazahirul Haq bahwa barang siapa sholat tanpa berjamaah, tanpa uzur, maka kewajiban sholatnya sudah terpenuhi, namun pahala sholatnya tidak ia dapatkan. Demikian juga dengan sholat maghrib. Biasanya ketika itu orang sedang sibuk berbuka puasa, sehingga tidak perlu dibicarakan lagi tentang orang-orang yang tertinggal rakaat pertama atau tertinggal takbiratul pertama. Mengenai sholat isya, karena beranggapan untuk mengganti kebaikan-kebaikan pada sholat tarawih, banyak yang sholat isya sebelum waktunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah amalan kita pada bulan Ramadan. Karena ingin menaikkan suatu amalan wajib, 3 amalan wajib lainnya dilalaikan. Inilah yang paling sering terjadi. Sedangkan sholat zuhur, karena tidur sebelum zuhur atau qailulah,
kita tertinggal sholat berjamaah zuhur. Naudzubillah. Begitu juga dengan sholat asar. Karena sibuk mempersiapkan makan iftar untuk buka puasa, maka tertinggallah sholat berjamaah asar karena sibuk mencari bukaan sana kemari, pergi ke sana, pergi kemari, cari bukaan. Akhirnya sholat asar tidak berjamaah. Naudzubillah. Itulah yang semestinya kita pikirkan. Sejauh manakah kita menunaikan kewajiban-kewajiban pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Jika yang wajib saja begitu sulit untuk diamalkan, bagaimana dapat mengamalkan amalan yang sunnah-sunnah? Sholat Isra dan Duha pada bulan Ramadan sering kita tinggalkan karena tidur. Naudzubillah. Sholat Isra dan Duha pada bulan Ramadan sering kita tinggalkan karena tertidur. Ini harus ada sholat Isra kita buat nih. Udah lewat sholat Isra kita sering pada bulan Ramadan ini. Naudzubillah. Apabila sholat awabin karena sibuk berbuka dan khawatir dengan sholat tarawih yang panjang, akhirnya sholat awabin ditinggalkan. Dan waktu sholat tahajud kita juga habis karena digunakan untuk sahur, ya. Sahur cuma enggak sholat tahajud, dia makan aja. Enggak sholat tahajud. Naudzubillah. Ini dan jamaah, apabila demikian, kapankah ada kesempatan untuk melakukan amalan sunnah kita, melaksanakan sholat sunnah? Semua ini terjadi karena orang-orang tidak memperhatikan atau tidak menginginkan, tidak ingin mengamalkannya. Sebuah syair berbunyi, jika tidak ada kemauan, beribu-ribu alasan dapat engkau kemukakan. Namun demikian, betapa banyak hamba Allah yang sempat memanfaatkan kesempatan yang sangat bernilai ini. Saya melihat sendiri bagaimana guru saya, yaitu Syekh Khalil Ahmad, kata penulis buku ini, nawarallahu kumarqadahu, dalam beberapa bulan Ramadan, dalam keadaan lemah dan lanjut usia, ia biasa membaca dan memperdengarkan 1/4 juz Al-Quran dalam sholat nafil setelah maghrib. Sholat sunnah 1/4 juz dia memperdengarkan bacaan Al-Quran. Kemudian selama setengah jam ia makan dan menunaikan beberapa keperluan. Biasanya saat tarawih dan isya kurang lebih 2 atau 2/4 jam. Dan 3 jam ketika tinggal di Madinah. Lalu ia tidur selama 2 atau 3 jam sesuai dengan musimnya. Setelah itu ia membaca Al-Quran di dalam tahajud. Setengah jam sebelum salat subuh ia akan makan sahur. Kemudian sibuk membaca hafalan Al-Quran atau hingga subuh. Setelah salat subuh lanjutkan lagi dengan muraqabah sampai Isra. Setelah itu ia beristirahat lebih kurang 1 jam. Lalu sibuk menulis kitab Bazul Mazhud dalam bahasa Arab, sebuah kitab syarah hadis Abu Dawud, sampai tengah hari. Setelah itu ia membaca surat-surat dan mendiktekan balasannya jika musim panas hingga pukul 13. Kemudian ia beristirahat kembali hingga tiba saat zuhur dan membaca Quran dari zuhur sampai asar. Dan dari asar sampai maghrib ia sibuk bertasbih dan berbincang-bincang dengan tamu-tamunya. Ketika penulisan buku Bazul Mazhud selesai, ia mengisi waktunya dengan menelaah kitab-kitab agama dan membaca Al-Quran. Ketika ia sangat berkonsentrasi terhadap kitab Bazul Mazhud dan Wafaul Wafa, demikianlah kegiatan tetap kesehariannya pada bulan Ramadan tanpa ada perubahan. Dan sholat sunnah tersebut adalah amal harian yang biasa ia kerjakan. Namun pada bulan Ramadan rakaatnya lebih diperpanjang, jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Para masyayikh lainnya juga sangat memperhatikan bulan Ramadan, bahkan lebih hebat lagi sehingga kita sulit meneladani mereka. Syekhul Hindi Syekh Mahmudul Hasan rahmatullahi biasa mengerjakan sholat sunnah setelah sholat tarawih hingga waktu fajar. La ilaha